Saya pernah mengatakan sekarang ini kok banyak sekali orang yang katanya kaya, tetapi kaya kok dipamer-pamerkan. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan gaya hidup mewah dari tersangka kasus First Travel yang ditampilkan di akun Instagramnya. Artis-artis ini pamer kemewahan isinya. Pemerintah China telah melarang selebritinya untuk memamerkan kekayaan mereka di media sosial. Karena anak muda sekarang kayak expose orang suka pamer dan lain-lain, orang kira money is easy. Dan makanya cepat kaya itu kontribusi ke investasi bodong yang gede banget. Nah itu the bad side of pemerataan informasi. Yang mengherankan, mereka ini seperti merasa bahwa mempertontonkan kemewahan adalah sebuah keniscayaan. Maaf ya kalau saya nyinyir, tapi apa yang dipertontonkan pasangan muda ini jelas-jelas memalukan dan bahkan menakutkan. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk menilai dirinya sendiri. Dan kebutuhan tersebut akan terpenuhi ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat daripada kita akan merasa minder dan gak pede. Sebaliknya, ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang lebih cupu daripada kita akan merasa pede. Kita melakukan ini karena kita selalu ingin tahu di mana status sosial kita berada. Dan tahukah kalian salah satu cara untuk mengukur status sosial kita adalah melalui konsumsi. Konsep ini juga telah dijelaskan oleh Thorstein Veblen dalam teorinya yang diberi nama Conspicuous Consumption. Kita akan jadi lebih percaya diri ketika kita mampu membeli apa yang teman-teman kita nggak bisa beli. Sebaliknya, kita akan jadi nggak percaya diri ketika kita nggak mampu membeli apa yang teman-teman kita bisa beli. Sehingga kita mengonsumsi barang-barang mewah untuk mengukur di mana status sosial kita berada. Kemudian kita pamer-pamerkan barang tersebut untuk mempertahankan status sosial kita atau mendapatkan status sosial yang baru. Jadi bisa dibilang bahwa fenomena pamer-pamer kekayaan ini adalah hal yang sangat wajar untuk dilakukan oleh kita. Pamer-pamer kekayaan bukanlah hal yang salah untuk dilakukan. Karena pada dasarnya orang yang melakukan aktivitas tersebut itu punya kebebasan untuk melakukan itu. Dan faktanya kebanyakan dari masyarakat kita menilai hal tersebut sebagai hal yang positif. Konten creator ini bikin konten karena mereka cari duit. Kalau mereka bikin konten edukasi, ditonton nggak? Enggak. Pamer-pamer kekayaan ini ditonton oleh netizen Indonesia, disukai, disenangi, digandrungi oleh netizen Indonesia. Penonton-penonton kita kebanyakan adalah sosial ekonomi rendah, sosial pengetahuan rendah. Nah ini sosial pengetahuan rendah masih bisa dijual mimpi. Membuat konten pamer kekayaan tidak salah karena mereka tahu market mereka tahu penonton mereka yakin ini ditontonnya jutaan dan menghasilkan uang. Yang salah siapa? Yang salah adalah netizen dan pola pendidikan di Indonesia. Tapi menurut pendapat saya pribadi, fenomena pamer-pamer kekayaan ini memiliki dampak yang buruk untuk masyarakat kita. Saya telah menonton dan membaca beberapa sumber yang membuat saya bisa berkata seperti ini. Dan mungkin saja saya bisa salah. Oke, sekarang mari kita bedah argumen saya. Zaman sekarang melalui sosial media, kita dipertontonkan dengan berbagai macam pameran-pameran kekayaan yang membuat kita berpikir bahwa kehidupan yang berarti dan bermakna itu diukur melalui barang mewah, harta, dan kekayaan. Menurut saya itu adalah ilusi yang menyesatkan kita untuk menjalani kehidupan yang sama sekali tidak memiliki arti dan makna. Jordan Peterson berkata bahwa jika Anda ingin memiliki kehidupan yang indah, maka mulailah dengan mencari arti dan makna dalam kehidupan Anda. Well, Nietzsche said himself, he who has a why can bear any how. But then why do meaningful things? And the answer is, well, because life is suffering. My life is meaningless. It's the spirit has gone out of you. And modern people, it's part of this process of criticism. We criticize the idea of meaning so much that we don't really believe in it anymore. It's like, well, that's fine. You cannot believe it, but try living without it. See how far you get with that. Dan banyak orang yang nggak bisa mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan hanya karena mereka tidak memiliki arti dan makna dalam hidupnya. Sehingga ketika kita membuka sosial media dan melihat kontes-kontes pameran kekayaan ini, kita jadi berpikir bahwa inilah jalan kita untuk mendapatkan kehidupan yang berarti dan bermakna. Menjadi sosok yang disukai, dikagumi, dan dihormati oleh banyak orang.
Dan cara untuk mendapatkannya adalah mengonsumsi barang-barang mewah yang kemudian dipamer-pamerkan. Jika yang kalian cari dalam hidup adalah kehormatan, disukai, dan dikagumi oleh banyak orang, maka bisa dibilang bahwa Anda tidak akan mendapatkan itu semua melalui barang-barang mewah yang dipamer-pamerkan. Dalam buku The Psychology of Money telah dijelaskan bahwa barang-barang mewah itu tidak akan membuat Anda disukai, dikagumi, ataupun dihormati oleh banyak orang. Saat kita lihat orang lain sedang mengendarai mobil mewah, kita jarang sekali mengagumi sosok orang yang sedang mengendarai mobil tersebut. Kebanyakan dari kita itu akan membayangkan bagaimana jika kita yang sedang berada di mobil tersebut. Bukannya mengagumi orang yang sedang mengendarai mobil tersebut, kita justru malah lebih fokus dengan diri kita sendiri. Dan ini adalah suatu paradoks. Banyak dari kita yang berpikir bahwa barang-barang mewah dapat membuat orang lain menjadi lebih menghormati dan juga menghargai kita. Namun pada kenyataannya kebanyakan orang itu memiliki pemikiran yang sama dengan Anda. Yaitu mereka akan menggunakan Anda sebagai objek untuk membayang-bayangkan diri mereka sendiri yang sedang berada di posisi Anda. Di buku ini dia bahkan membuat sebuah pernyataan bahwa justru kesederhanaan, kebaikan, dan empatilah yang membuat Anda menjadi lebih dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kompetisi pamer-pamer kekayaan ini membuat kita jadi memiliki pemikiran yang salah dalam memandang tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi kalian setuju atau tidak setuju? Sangat wajar ketika orang-orang memiliki keinginan untuk disukai dan juga dikagumi oleh banyak orang. Namun ketika masyarakat kita berpikir bahwa barang-barang mewah dapat mendatangkan itu semua, maka ini akan menjadi suatu masalah yang besar bagi masyarakat kita. Ray Dalio dalam bukunya The Changing World Order telah memaparkan sebuah studi menganalisa bagaimana perilaku suatu negara ketika hendak berkembang menjadi negara yang maju. Dia menyatakan bahwa ketika negara hendak berkembang menjadi negara yang maju, maka dia harus memiliki kapasitas yang besar dalam memproduksi suatu barang yang bernilai. China misalnya memiliki kapasitas untuk memproduksi barang dengan harga yang lebih murah. Korea Selatan memiliki kapasitas untuk mendisrupsi industri perfilman dan permusikan di seluruh dunia. Korea punya Samsung, Japan ada Toyota, Sony, US ada Tesla, SpaceX, Indonesia apa? Dalam kata lain, jika Indonesia ingin berkembang menjadi negara yang maju, maka kita harus memiliki suatu masyarakat yang produktif. Produktivitas adalah kunci untuk kita bisa berkembang menjadi negara yang maju. Sekarang jika seluruh masyarakat kita saling berkompetisi untuk mendapatkan barang-barang mewah, yang dimana barang-barang mewah ini kebanyakan adalah produk asing, maka yang terbentuk dalam masyarakat kita bukanlah masyarakat yang produktif, melainkan masyarakat yang konsumtif. Lantas apa yang terjadi ketika kita memiliki masyarakat yang konsumtif? Maka kita akan susah untuk memiliki kapasitas produksi yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Maka kita akan susah untuk berkembang menjadi negara yang maju. Maka sumber daya kita akan terus dikeruk oleh negara-negara lain untuk keuntungannya mereka masing-masing. Kalau kalian nonton YouTube sekarang, kalian bakal gampang banget nemuin bule yang bikin konten tentang Indonesia. Bentuknya entah reaction video atau sekedar bilang Indonesia I love you. Apa kalian pikir mereka melakukan itu karena benar-benar peduli sama masyarakat Indonesia? Benar-benar mengagumi semua budaya Indonesia? Benar-benar suka sama masakan Indonesia? Atau jangan-jangan mereka melakukan itu karena merasa masyarakat Indonesia gak lebih dari komoditi internet yang menggiurkan? Selain itu, akhir-akhir ini masyarakat kita tengah dihebohkan oleh fenomena money game yang dilakukan oleh perusahaan robot trading. Bisnis ini telah membantu banyak orang, termasuk saya pribadi. Saya bisa berhasil di bisnis ini bukan karena saya hebat, tapi bisnisnya yang terlalu mudah sehingga semua orang mampu melakukannya. Jika saya bisa, saya yakin Anda semua pasti akan bisa. Apa yang diucapkan mereka itu adalah bohong. Ini adalah money game. 150M itu adalah hak rakyat, hak member. Di mana hati nurani kalian? Dan saya sendiri Putra Wibowo. Fenomena ini meresahkan seluruh masyarakat dan merugikan banyak sekali korban. Sekarang menurut kalian, apakah fenomena ini ada kaitannya dengan fenomena pamer-pamer kekayaan? Menurut saya ada. Sebuah perusahaan robot trading dapat menggunakan aktivitas pamer-pamer kekayaan sebagai teknik marketing untuk mereka mendapatkan lebih banyak member, di mana mereka akan memamer-pamerkan pencapaiannya dalam bentuk harta ataupun barang mewah untuk menarik perhatian para calon member. 4 tahun yang lalu ada seorang yang ditangkap polisi karena menipu banyak sekali orang yang kemudian menaruh uang kepadanya dan dijanjikan bisa mengikuti ibadah umroh dengan harga yang sangat murah sekali. Rumahnya begitu mewah, bak istana dengan tiang-tiang yang begitu bagus, pergi sampai ke Paris memamerkan benda-benda mewah. Dari situ belakangan kita baru tahu ternyata kekayaannya atau cara flexing itu adalah marketing untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kepada customer, dan akhirnya customer percaya dan menaruh uangnya untuk ibadah umroh yang ternyata kemudian tidak sanggup dia deliver.
Mereka akan membuat para calon member merasa bahwa kaya adalah hal yang sangat instan dan mudah untuk didapatkan. Sehingga banyak masyarakat yang tertipu dan terjebak dalam permainan money game mereka. Sebenarnya masih banyak dampak buruk dari aktivitas pamer-pamer kekayaan ini. Ade Armando, seorang pakar sosiolog, bahkan membuat sebuah argumen bahwa fenomena pamer-pamer kekayaan di sosial media ini adalah suatu ancaman bagi masyarakat kita. Karena fenomena ini dapat memicu kecemburuan dan juga kemarahan bagi masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah. Dalam sejarah kita bisa lihat adanya peristiwa revolusi komunis di Rusia dan Kamboja, di mana terjadi pembantaian terhadap kaum burjuis. Yang mungkin saja itu bisa terjadi lagi di masa sekarang dan lebih buruknya lagi di negara kita sendiri. Di video ini saya hanya berusaha untuk menyampaikan pendapat pribadi saya. Saya mungkin bisa salah karena saya masih bodoh dan perlu belajar lebih banyak. Tapi semoga video ini dapat memotivasi kalian untuk lebih banyak berpikir dan berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Kaya itu proses ya. Proses. Ya, ada yang lebih cepat dibandingkan biasanya, ada nggak mau nutup hal itu, ada yang lama, tapi itu proses gitu kan sebenarnya. Nggak ada yang namanya langsung kaya, cepat kaya, atau bermain dengan emosi. When you do it with emotion, you're gambling, you're not working, tapi it's gambling. Dan akhirnya kenanya di sana.